Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasta'inu ala umuri dunya wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini menjelang siang kita masih diberikan kesehatan, kesempatan serta kekuatan. Akhirnya kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Kemudian tidak lupa pula kita panjatkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dialah Nabi sebagai suri teladan yang patut kita contoh. Alhamdulillah, pada hari ini kegiatan kita yaitu melakukan pengimbasan tentang pembelajaran mendalam. Jadi pembelajaran mendalam ini yang pernah kami berempat ini mengikuti selama kurang lebih 1 minggu. Inilah salah satu oleh-oleh yang kami bawa ke sekolah, yaitu ingin mengimbaskan kepada teman-teman guru tentang pembelajaran mendalam atau deep learning. Jadi deep learning ini sebenarnya bukan kurikulum baru, hanya diadakan adaptasi atau penyesuaian. Jadi sebenarnya ini masih kurikulum merdeka, cuma ada beberapa penyesuaian yang diadakan di dalamnya, sehingga banyak yang bertanya, berarti kurikulum ini dirubah lagi? Sebenarnya tidak berubah, hanya ada beberapa kerangka-kerangka yang ditambahkan di dalamnya, termasuk ini pembelajaran mendalam. Tapi kalau misalnya kita melihat tentang pembelajaran mendalam, sebenarnya kita semua guru sudah melaksanakan itu. Kenapa? Karena pembelajaran mendalam itu pada hakikatnya seorang guru harus terampil, harus pekah terhadap materi pelajaran yang dia bawakan. Bagaimana caranya sehingga dikatakan pembelajaran mendalam? Karena segala sesuatu baru bisa kita nikmati kalau dilakukan secara mendalam. Kalau tidak masuk semua tidak enak katanya Ustaz. Jadi harus mendalam. Contohnya, bagaimana caranya seorang guru memberikan pembelajaran kepada siswanya sehingga siswanya bisa paham. Ya, jadi dalam pemberian pemahaman inilah yang salah satu ciri-ciri pembelajaran mendalam. Kemudian ada lagi istilah sekarang, growth mindset. Jadi growth mindset ini adalah suatu keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan seseorang dapat dikembangkan melalui usaha, pembelajaran dan pengalaman. Jadi apa yang saya katakan tadi, pembelajaran mendalam ini adalah harus kita merubah pola-pola pikir. Jadi kalau misalnya kita semester yang lalu kita masih mengajar dan belajar tentang pola-pola kebiasaan lama, itu harus kita rubah. Kenapa harus dirubah? Karena kita harus mengikuti keadaan, situasi, apa yang diinginkan oleh kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum ini, itulah di dalamnya ada deep learning atau pembelajaran mendalam. Jadi ini harus kita merubah pola pikir. Bagaimana caranya merubah pola pikir? Mungkin sebentar akan ditampilkan di slide supaya kita bisa lebih memahami. Karena ini tidak akan mungkin kita bisa langsung paham dengan baik, karena kita ini hanya beberapa jam.
Kali saya akan akan menjelaskan apa yang ada di slide ini. Kita lanjutkan. Jadi tadi saya sudah menyentuh sedikit tentang growth mindset. Dan sekarang kita lanjutkan. Jadi kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Ya, jadi sekarang kita ini guru di abad ke-21 memang banyak tantangan, tapi setiap tantangan itu ada jawabannya. Jawabannya di mana ada jawabannya? Ya kita berusaha belajar dan belajar untuk membaca buku-buku pelajaran atau membuka Facebook atau di media sosial yang ada hubungannya dengan pembelajaran abad ke-21. Ya, oke. Pola pikir adalah segalanya. Jadi kenapa dikatakan pola pikir adalah segalanya? Karena apapun yang kita lakukan, sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita harus berpikir dulu. Istilahnya pikir dulu baru makan. Jangan sampai makan dulu baru berpikir, biasa ada masalahnya. Jadi pola pikir adalah segalanya. Pola pikir, jadi sebelum kita mengambil tindakan, kita harus memikirkan dulu. Setelah kita memikirkan, mengambil tindakan, maka setelah mengambil tindakan, kita akan menuju kepada hasil. Karena apapun tujuan kita harus ada hasilnya, harus ada nilainya. Ya. Dan kemudian pola pikir akan mendikte tindakan yang dilakukan serta akan menentukan hasil yang diperoleh. Ya, jadi dalam kita mengajar di kelas, kalau bagaimana juga tugas kita adalah mengajar di kelas itu. Bagaimana caranya? Mulai dari proses awal sampai proses akhir itu ada hasil. Ada yang hasil yang diinginkan. Nah, kemudian pola pikir lebih penting dari keterampilan. Pola pikir atau mindset adalah fondasi dari keterampilan, skill set dan alat atau tool set. Kemudian kedua, pola pikir merupakan cara melihat dan cara berpikir saat menghadapi masalah. Ya, jadi kita ini tiada hari tanpa masalah. Kenapa tanpa masalah? Ya, karena mulai dari pembelajaran kita, misalnya modul ajar kita tidak beres, itu kan ada masalah. Perencanaannya sampai kita masuk di kelas, jadi harus ada perencanaan awal. Jadi sekarang ini harus kita misalnya melengkapi administrasi kita sebagai guru. Dan itu adalah tolak ukur apakah guru itu profesional atau tidak. Kalau tidak mempunyai misalnya modul ajar, ibarat perahu yang melaut tidak ditahu kemana arahnya karena tidak ada pola-pola yang dia pakai. Kemudian pola pikir merupakan cara melihat dan cara berpikir saat menghadapi masalah. Jadi saya katakan tadi, setiap hari kita ada masalah. Tapi masalah itu salah, kita bisa hadapi, kita bisa pecahkan dan bisa kita cari jalan keluarnya. Kemudian berperan untuk memperluas cara seseorang dalam melihat dan berpikir. Ya, jadi peranan kita, bagaimana cara kita berperan, mengambil suatu peran saja dalam kelas atau bersama dengan teman-teman, bagaimana membagi ilmu. Membagi ilmu itu namanya memperluas sehingga pola pikir kita bisa semakin berkembang. Nah, kemudian ini ada di sini kurva. Apa namanya? Apa namanya ini kan? Ya, ada alat, ada keterampilan dan pola pikir. Ya, jadi alatnya sedikit atau medianya, media atau alat. Kemudian ada keterampilan, ada skill. Ada skill di situ, keterampilannya, keahlian.
sehingga pola pikir. Jadi pola pikir ini yang menumbuhkan keterampilan sampai kita menggunakan media atau alat. Next. Coba kita lihat ini mindsetnya. Pola pikir atau mindset kumpulan keyakinan yang akan menentukan cara seseorang melihat dan berpikir dalam sebuah kejadian atau peristiwa. Jadi kalau kita ini otak-otak kita ini ada otak kiri, kayaknya ada otak kanan. Itu tergantung bagaimana caranya kita memproyeksikan atau menggunakannya. Apakah banyak-banyak kita pakai otak kanan atau banyak-banyak pakai otak kiri? Ya kita pakailah keseimbangan. Ada semacam balance dalam menata hidup dan kehidupan serta menjalankan tugas dan kewajiban kita di sekolah. Lanjut. Ini saya katakan tadi jenis-jenis pola pikir. Growth mindset atau fixed mindset. Jadi ada di sini penjelasannya. Jadi di sini keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Kalau di sini keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap yang tidak bisa dan tidak banyak bisa diubah. Jadi kalau saya lihat ini kita hubungkan dengan agama, ada semacam persoalan nasib dengan takdir. Saya lihat ini persoalan nasib. Kalau nasib masih bisa dirubah, kalau takdir katanya itu tetap. Tapi takdir sekarang sudah bisa juga dirubah lewat doa. Jadi itu perjalanan hidup. Ini saya lihat di sini simbolnya kunci, berarti tetap. Kalau ini bertumbuh di sini. Ya lanjut, pola pikir tetap lawan pola pikir bertumbuh. Jadi tadi itu gambarnya. Pola pikir tetap pertama menghindar. Ada menghindar, ada menerima, ada menyerah, ada bertahan, ada mubasir, ada peluang. Jadi lawan-lawannya semua ini versus serangan, informasi, ancaman, inspirasi. Jadi kita sebagai guru harus bisa betul-betul membedakan, bisa betul-betul memikirkan bagaimana pola-pola pikir kita sehingga bisa bertumbuh ke yang positif. Kenapa kita harus berpikir positif? Pertama itu pikiran yang sehat adalah bisa membawa kita ke tingkat-tingkat yang berhasil dalam sebuah cita-cita. Itu tergantung dari bagaimana pola-pola pikir kita yang kita lakukan. Kalau positif misalnya kita sehat, tapi kalau negatif ya sudah biasa kita rasakan. Bagaimana kalau kita berpikir negatif? Lanjut. Nah ini, jadi dari pola pikir tetap, pola pikir bertumbuh. Jadi hampir sama tadi penjelasannya. Suara yang belajar cara mengenali suara PPT. Lanjut, sadari bahwa kita punya pilihan. Berlanjut lagi, berbicara kembali dengan suara PPB. Nah ini, jadi suara pola pikir tetap itu tadi suara pola pikir PPT. Pola pikir tetap. Kalau pola pikir tetap, kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Suara pola pikir bertumbuh, kalau saya gagal berarti saya harus belajar lalu mencoba lagi. Ini semua kita sudah pernah lakukan. Kita sudah pernah lakukan ini. Kenapa masing-masing pribadi? Misalnya saya pribadi kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Itu pernah kita dalam pola-pola pikir kita. Pernah ada jalan atau melintas di otak dan hati. Tapi kalau suara pola pikir bertumbuh ini
yang punya pola pikir, yang punya masa depan. Dia memikirkan masa depan. Kalau saya gagal berarti saya harus belajar lalu mencoba lagi. Jadi kalau kita misalnya putus cinta, ya cari lagi. Jangan misalnya saya harus bunuh diri karena itu cintaku dia yang pertama dan terakhir. Ya, kemudian saya akan menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan, sebab risiko untuk gagal akan besar. Nah, ini biasa karena agama yang kata-kata itu adalah doa. Nah, ini posisi kata-kata kita adalah doa. Belum kita diberikan tugas langsung kita bilang, saya tidak bisa ini. Karena dia belum berubah, karena itu pola pikirnya tetap. Kalau pola pikir bertumbuh, saya akan menerima pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan, sebab ini adalah peluang untuk belajar dan mengembangkan potensi diri. Ya, jadi ini sebenarnya harus kita lakukan ini, karena ini otomatis ini sudah pernah kita alami. Nah, ini yang harus kita kembangkan terus. Suara PBB. Kemudian selanjutnya, kesalahan menunjukkan kelemahan saya sehingga harus dihindari demi menjaga nama baik. Ya, jadi ini yang pola pikir tetap tidak mau membuat suatu kesalahan karena dia tidak mau berbuat. Ya, sehingga mungkin kalau di sekolah, kalau misalnya TV guru seperti itu, ya mungkin jarang juga diberikan tugas. Jarang juga diberikan jarang juga diberikan kegiatan-kegiatan. Sehingga ke depan ini harus kita merubah pola pikir, kita harus menjadi pola pikir bertumbuh. Contohnya, kalau ada guru yang diberikan tugas untuk ikut pelatihan, rata-rata menolak. Ini harus kita sudah masuk di sini, pola pikir bertumbuh. Ya, nah, jadi mulai hari ini setelah kita mempelajari tentang pembelajaran mendalam, tentang bagaimana pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh, ke depan ini tidak ada lagi misalnya guru yang ditunjuk oleh atau diapain oleh kepala sekolahnya untuk disuruh ikut pelatihan, harus ikut. Harus ikut, jangan bilang saya ingin kemani. Ada memang saya ingin kemani, akan tetapi kita harus bagi rata. Siapa yang tidak pernah ikut, supaya banyak ilmu kita serap di luar dan kita bawa ke sekolah. Kemudian ini yang terakhir ini, kecerdasan dan kemampuan adalah segalanya dan akan menjadi faktor yang menentukan sukses tidaknya. Nah, jadi dia itu memang berpegang hanya satu. Kalau kita misalnya tidak cerdas, pasti kita tidak mampu. Sementara di pola pikir bertumbuh, belajar dan berusaha adalah faktor kunci yang akan menentukan sukses tidaknya seseorang. Kalau di zaman sekarang yang dicari bukan lagi orang yang pintar, yang dicari sekarang adalah orang yang berkarakter baik. Akan tetapi kalau punya karakter baik dan pintar, itulah yang menjadi andalan dan unggulan. Itulah yang memakai pola pikir bertumbuh. Tapi kalau pola pikir tetap, itulah biar nih saya tetap bisa di 3D. Karena kalau saya naik di 4A, dipotong 15%. Itu soal pola pikir tetap itu. Ternyata berbanding lurus. Kalau kita naik pangkat ke 4A, tetap karena akan dinikmati jangka panjang. Ya, oke, next. Prosedur intervensi pola pikir. Saat melihat ada murid atau siswa yang mau menyerah ketika menemui tantangan atau kesulitan, segera dorong dia untuk mencoba lagi. Nah, jadi
kita memang dituntut punya keahlian dalam melihat anak-anak secara psikologis. Jangan kita misalnya mau melihat begitu saja, biarkan saja, itu sudah tidak terpanggil lagi di guru abad ke-21. Kemudian pada saat murid mau mencoba lagi, segera beri pujian. Jadi ini dulu waktu saya mengajar sering saya lakukan, bahwa saya biasa bawa gula-gula masuk di kelas, dan setiap siswa yang taruhlah pekerjaan rumahnya bagus, bagaimana caranya berbicara di kelas bagus, itu saya kasih hadiah apa tujuannya, supaya dia lebih bersemangat lagi. Kemudian lalu jelaskan kepada murid tersebut tentang PPT dan PPB dan perbedaan utamanya pada saat menghadapi tantangan dalam belajar. Jadi harus dijelaskan ini kepada siswa, PPT, PPB, dan masing-masing diberikan contoh supaya siswa bisa cepat paham. Kemudian kita harus jelaskan kepada murid bahwa berbuat salah merupakan cara untuk belajar dan berkembang. Jadi ada istilah lebih baik berbuat salah daripada tidak pernah sama sekali. Karena kita berbuat salah itu ada pengalaman untuk berusaha memperbaikinya. Ya, lanjut. Nah, ini. Jadi ada di sini skema guru merah, murid, orang tua dan kolega. Jadi kolega ini istilahnya orang apa? Yang dinas pendidikan dan di atas dengan komite, dengan pemerintah desa. Jadi membangun komunitas pelajar merupakan fondasi. Jadi komunitas sekolahnya kita kan sudah ada Kopdel, ada kalau di SD K3S, ada MJP, kalau kepala sekolah ada MK2S. Nah, jadi kita membangun ini untuk menuju kepada PPD. Kenapa kita harus berubah? Memang pola-pola pikir kita harus memang kita ubah. Jangan lagi menjadi PPT, ya. Karena bagaimanapun juga hubungan guru dengan orang tua siswa serta hubungan guru dengan guru, hubungan guru dengan murid sangat penting, sebab ini adalah proses awal dari pembentukan PPB di kelas. Jadi tadi contohnya siswa cepat dipulangkan, ada orang tua menelpon, mudah-mudahan orang tua itu yang tidak mencari kelemahan kita seperti yang kemarin di bulan-bulan yang lalu. Mudah-mudahan dia punya PPB. Orang tua siswa punya pola pikir bertumbuh. Mudah-mudahan bukan di PPT. Ya, ini yang perlu kita inikan. Jadi sebagai wali kelas, sebagai guru, kita harus tanggap. Kenapa kita harus tanggap? Karena hubungan-hubungan ini yang perlu kita jaga, perlu kita kembangkan. Bagaimana juga kita guru kalau tidak ada siswa, apa yang kita mau ajar? Ya. Oke, lanjut. Nah, ini hubungan guru dan murid dan siswa. Murid siswa mengetahui bahwa gurunya yakin kepada kemampuan siswanya dalam belajar. Jadi ini kayak ini SD. Tentunya saya pakai murid. Memang roknya dan celananya juga memang merah. Agak-agak ganti kalau saya bilang murid. Siswa mengetahui bahwa gurunya yakin kepada kemampuan siswanya dalam belajar. Jadi ini keahlian keprofesionalan ini seorang guru. Kenapa? Guru memang harus profesional. Apakah dengan memahami bagaimana siswanya, bagaimana anak walinya, kenapa setiap hari itu siswa terlambat? Itu perlu dianalisa, perlu ditanya. Kenapa bisa? Jadi saya tambahkan wali kelas ini harus betul-betul tahu anak walinya, bagaimana keadaannya. Karena setiap saat wali kelas dimintai data tentang bagaimana yang berhak menerima bantuan.
harus itu data wali kelas. Sekarang wali kelas saya lihat tidak pernah ada wali kelas memperlihatkan datanya kepada kepala sekolah bahwa ini data saya di kelas 7, kelas 8 atau kelas 9. Tidak pernah saya lihat data. Misalnya data yang dapat bantuan, tidak pernah. Jadi saya sudah mulai ini jalan sesuai dengan apa yang saya dapat di pelatihan. Antara guru, kepala sekolah, ke sekolah harus berkolaborasi, harus bekerja sama. Jadi kalau saya lihat ini banyak sekali sebenarnya tugas-tugas dari kepala sekolah kepada guru-gurunya, banyak sekali. Tapi karena saya lihat juga keadaan, kita tidak tahu apakah kita terlalu sibuk dengan kegiatan, karena waktu ini kayaknya terlalu cepat berputar. Saya juga mempelajari situasi kenapa bisa begini. Kayaknya setengah mati setiap hari kita kerja, tapi setiap hari juga kita kayaknya hampir sampai ke finish, kita semua sudah setengah mati kerja. Padahal cara kerja kita sudah tetap terjadwal. Tapi kenapa bisa apa nama kamu? Itu siswa menghormati dan menyukai gurunya. Ini tergantung dari bagaimana gurunya. Kadang-kadang juga siswa yang tidak menyukai gurunya. Siswa mau meminta masukan dari gurunya. Nah ini kalau seandainya siswa begini semua, tapi bagaimana pun siswa dari sini berbahasa Indonesia saja dengan gurunya susah. Apalagi dengan mata pelajaran itu, karena ini anak-anak rendah sekali literasinya, kurang. Saya masuk di kelas berapa di sana? Saya cerita bodoh, bahasa Indonesia kurang. Apalagi dia mau misalnya kita berdiskusi dengan mata pelajaran. Saya tidak tahu apakah siswa bisa berdiskusi atau bagaimana. Kalau misalnya saya bandingkan ini dulu, itu tergantung dari bagaimana gurunya. Ya. Berikutnya, siswa sadar bahwa nilai akademik yang diperoleh tidak lebih penting daripada perkembangan diri mereka sendiri. Jadi siswa sadar bahwa nilai akademik yang diperoleh, jadi nilai yang selama ini dia dapat di sekolah, dia harus mengembangkan, harus sesuai dengan perkembangan ilmu dan pengetahuannya atau skillnya di sekolah. Kalau tidak akan biasa anak-anak jadi beringas, nakal apa. Kemudian siswa merasa aman dengan gurunya. Nah, ini namanya setiap akhir pembelajaran siswa senang. Setiap pembelajaran guru menyenangkan siswanya. Jadi ditanya, bagaimana tadi dievaluasi, bagaimana tadi waktu saya memberikan materi, apakah anak-anakku sekalian bisa menerima dengan baik atau bagaimana perasaan sekarang, apakah bisa senang atau tidak senang. Itu. Next. Pujian pribadi lawan pujian proses. Nah ini ya, jadi ada juga siswa yang memang suka dipuji. Kalau ada yang dipuji, ada yang tidak, biasa dalam hati siswa itu kayak ada rasa iri. Misalnya di sini cara guru memberikan pujian atau kritik juga menjadi faktor yang sangat menentukan tipe pola pikir yang akan terbentuk pada muridnya. Dan pujian berikut ternyata memberi dampak yang sangat berlawanan. Kamu pasti pintar dan kamu pasti sudah bekerja keras. Jadi ada dua pujian yang harus kita pahami. Ada pujian pribadi, ada pujian proses. Ya oke. Pujian pribadi. Nah, jadi coba kita perhatikan baik-baik. Nah, inilah misalnya kalau pujian pribadi, misalnya kamu memang
bakat dalam matematika. Jadi satu mata pelajaran, misalnya guru matematika, kamu pintar sekali, kamu anak yang baik, wow, kamu seorang seniman yang luar biasa, kamu memang terlahir menjadi seorang penulis. Itu pujian pribadi kepada siswa. Kemudian pujian proses, kamu butuh materi matematika yang akan menantang otakmu. Jadi ini memang diberikan tantangan, diberikan pujian, kamu harus lebih banyak belajar. Kalau kamu lebih banyak belajar, kamu bisa melalui tantangan-tantangan yang kamu hadapi. Kemudian ya oke. Target performa lawan target pembelajaran. Jadi ada di dalam ruang kelas ada dua target. Yaitu target performa untuk membuat seseorang terlihat pintar seperti mendapatkan nilai A untuk bahasa Inggris. Target pembelajaran untuk membantu seseorang untuk belajar seperti mampu untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Ya, jadi ini seorang guru harus paham semua ini, harus paham. Coba-coba setelah penimbasan ini siswa dapat mempraktekkan kata dan kalimat apa yang perlu kita sampaikan. Ya oke. Jadi sambungannya tadi ini dimensinya tugas otoritas di anu saja, dilangkai saja dulu. Ini ya peta pikiran. Nah, jadi ini ilmu psikologi ini. Jadi dari gambar-gambar ini banyak bebannya. Ini yang jelas ini biasa kalau ikut pelatihan di hotel ini masuk-masuk ini permainan semua. Peta pikiran yang diciptakan oleh Profesor Tony Buzan merupakan sebuah alat belajar learning tool yang sesuai dengan cara kerja alami otak sehingga sangat tepat untuk digunakan dalam pembelajaran mendalam. Next. Peta pikiran kerangka kerja pembelajaran mendalam. Ya, jadi kalau kita kembali berbicara tentang pembelajaran mendalam, ada memang kerangka atau cara-cara kerja kita. Bukan istilahnya kita kerja begitu saja atau mengajar begitu saja. Ada kerangkanya yang harus kita ikuti atau ada patron yang harus kita ikuti supaya kita tidak terlalu jauh melangkah, sehingga tugas-tugas kita juga tidak mubazir menggunakan waktu kalau kita pakai kerangka-kerangka yang seperti ini. Jadi seorang guru harus memang paham ini tentang peta pikiran kerangka pembelajaran mendalam. Next. Ya, jadi teman-teman guru di dalam pengimbasan pembelajaran mendalam ini ada banyak hal yang perlu kita pahami untuk dibawa ke kelas, karena bagaimanapun juga tugas kita adalah di kelas menghadapi siswa yang heterogen, bukan homogen. Jadi bagaimana caranya kita menggunakan kerangka-kerangka atau acuan-acuan, terutama itu di modul ajar. Di situ itu sudah ada langkah-langkah sampai evaluasi atau penilaian. Jadi kemudian harus kita itu dari PPT ke PPB. Jangan kita terlalu berjalan di atas garis nasib. Coba kita berjalan di atas garis takdir yang semua bisa dirubah dengan doa dan perbuatan. Saya kira apa yang saya sampaikan ini sudah cukup. Karena masih ada teman yang akan memberikan penimbasan, karena kami berempat ini ikut pelatihan pembelajaran mendalam
kurang lebih 5 hari. Saya kira sudah cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya bawakan ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya kira sudah cukup. Nun wal kalam wa yaskurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana? Masih sehat? Tidak mengantuk lagi? Ya, sedikit. Oh iya, nanti sebentar ada ice breaking sehingga tidak merasa ngantuk. Baik, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan hasil yang kami peroleh waktu pelatihan kemarin, yaitu apa itu pembelajaran mendalam. Ya, jadi bisa kita lihat ke depan yang kami peroleh apa itu pembelajaran mendalam. Ini bisa kita lihat ke depan bahwa pembelajaran mendalam itu merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Jadi ini yang harus kita pahami, bahwa pembelajaran mendalam itu merupakan suatu pendekatan, ya, bukan kurikulum. Ya, jadi di sini kita bisa lihat pendekatan yang kita pakai di dalam proses pembelajaran, di mana pendekatan itu memuliakan. Ya, ada kata memuliakan di sini dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ya. Jadi dalam pembelajaran mendalam ada beberapa angka yang harus kita ingat. Ya, jadi ada angka 8, 3, 4. Nah, ini yang harus kita ingat supaya kita bisa memahami dengan baik. Oke, lanjut. Nah, yang bagaimana angka tersebut? Nah, di sini pada pembelajaran mendalam ada yang angka 8, ada dimensi profil lulusan. Jadi ini ada 8 dimensi profil lulusan, di mana dalam dimensi profil lulusan yang pertama itu adalah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, ini yang pertama, ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di mana individu yang memiliki keyakinan teguh akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati serta mengamalkan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dimensi yang pertama ini sering kita peroleh atau sering kita dapati dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, apabila kita terapkan ke siswa kita atau peserta didik kita, banyak ini nak. Ya, terus yang kedua, kewargaan. Ya, yang kedua adalah kewargaan. Individu yang memiliki rasa cinta tanah air serta menghargai keberagaman budaya, mentaati aturan dan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, ini untuk dimensi yang kedua. Nah, untuk dimensi yang ketiga, ada yang bisa membantu saya membacakan dimensi yang ketiga? Ya, ada? Ya, silakan. Penalaran kritis, individu yang mampu berpikir secara logis, analitis, dan reflektif dalam memahami,
mengevaluasi serta memproses informasi untuk menyelesaikan masalah. Oke, terima kasih. Jadi ini yang profil yang ketiga, penalaran kritis. Ya, di sini kita diminta untuk berpikir secara logis, analisis, dan reflektif. Ya, dalam memahami, mengevaluasi, serta memproses informasi untuk menyelesaikan masalah. Terus yang keempat, ada kreativitas. Ya, dimensi yang keempat itu adalah kreativitas. Ya, di mana individu yang mampu berpikir secara inovatif, fleksibel, dan orisinal dalam mengolah ide atau informasi untuk menciptakan solusi yang unik dan bermanfaat. Ya, dari poin ini dari poin ini mengenai kreativitas, kira-kira dalam peserta didik yang hal apa yang bisa kita contohkan mengenai kreativitas ini? Ya, bagaimana? Hal-hal apa kira-kira dalam peserta didik yang bisa membangkitkan kreativitas dalam kehidupan sehari-hari? Ya, bisa kita ambil contohnya dalam proses pembelajaran. Ya, dia kreatif, misalnya dalam bahasa Indonesia itu dia kreatif membuat sebuah iklan, ya, atau slogan. Dia memanfaatkan kreativitasnya di situ. Nah, di situ. Terus lanjut, yang kelima adalah kolaborasi. Ya, jadi dimensi yang kelima ini kolaborasi. Individu yang mampu bekerja sama secara efektif dengan orang lain serta bergotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Ya, ini dalam proses pembelajaran utamanya untuk kolaborasi ini sangat mendukung sekali. Ya, karena dia harus mampu bekerja sama. Ya, karena ini dapat membantu kita, ya, apabila mereka itu bekerja sama dengan baik, otomatis itu dapat tercipta pembelajaran yang baik pula. Ya, terus ada kemandirian, ya, dan ada kemandirian individu yang mampu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya sendiri dengan menunjukkan kemampuan untuk mengambil inisiatif dan menyelesaikan tugas secara tepat. Ini poin 6, kemandirian. Terus yang ketujuh itu adalah kesehatan. Ya, individu yang memiliki fisik yang prima, bugar, sehat, dan mampu menjaga keseimbangan kesehatan mental dan fisik. Yang kedelapan ada komunikasi. Ya, komunikasi. Individu yang memiliki kemampuan komunikasi antar pribadi untuk melakukan refleksi dan antar pribadi untuk menyampaikan ide, gagasan, dan informasi. Nah, ini 8 profil lulusan ini sangat mendukung sekali, ya, dalam proses pembelajaran kita. Nah, terus lanjut. Nah, itu tadi 8. Nah, angka yang ketiga ada 3 prinsip pembelajaran mendalam. Bisa dilihat semua di depan? Bisa ya? Ada yang bersedia, Bapak Ibu yang bersedia membacakan apa saja itu 3 prinsip pembelajaran mendalam? Ada? Bagaimana, Bu Bisma? Oke, silahkan Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membacakan 3 prinsip pembelajaran mendalam. Yang pertama itu berkesadaran, di mana pengalaman belajar terjadi saat peserta didik sadar untuk aktif belajar dalam paham tujuan, termotivasi, dan mampu mengatur cara belajarnya.
Kenyamanan peserta didik dalam belajar dipengaruhi oleh fokus, konsentrasi, perhatian, kesadaran berpikir, keterbukaan terhadap perspektif baru, dan keingintahuan terhadap pengetahuan serta pengalaman baru. Oke, terima kasih Bu. Jadi prinsip yang pertama tadi sudah dibacakan oleh Ibu Risnawati, di mana prinsip yang pertama itu adalah berkesadaran, ya, berkesadaran. Nah, di sini siswa dituntut dalam pengalaman belajarnya dia sadar, ya, dia sadar untuk aktif belajar. Jadi dia datang di sini ke sekolah sadar bahwa dia ingin menuntut ilmu. Ya, ada kesadaran untuk aktif belajar, termotivasi dan mampu mengatur cara belajarnya. Ini peserta didik harus sadar, ada kesadaran di sini. Pertama, kesadaran dalam dirinya. Ya, terus ada bermakna. Ya, prinsip yang kedua itu bermakna. Pengalaman belajar yang terkait dengan pengalaman sebelumnya bermanfaat dalam konteks baru, berhubungan dengan disiplin ilmu lain dan mendukung pembelajaran seumur hidup. Ya, jadi di sini apabila kita kaitkan dalam pembelajaran ada bermakna. Ya, bermakna maksudnya di sini itu bisa dikaitkan dengan kehidupan nyata. Kehidupan nyata dari peserta didik. Salah satu contohnya ketika kita kaitkan dengan pembelajaran misal bahasa Indonesia. Nah, kita kaitkan misalnya ada kita tampilkan sebuah iklan. Iklan yang kita tampilkan itu adalah iklan yang contoh Indomie. Nah, rata-rata anak-anak sekarang kan suka makan Indomie. Ya. Atau bagaimana? Dilarang. Ya, itu biasanya dihubungkan dengan kehidupan nyata dari si anak itu. Jadi dia bermakna. Terus ada menggembirakan. Lingkungan pembelajaran yang interaktif mencakup aktivitas yang menarik, memotivasi dan menginspirasi untuk mencapai keberhasilan belajarnya. Jadi di sini dia menggembirakan. Maksudnya di sini menggembirakan itu suasana hatinya itu selalu dia merasa senang, ya. Entah itu dia ketika dia diberikan espreking dia senang dan lain sebagainya, atau memang pada saat itu dia senang dengan mata pelajaran itu. Jadi di sini 3 prinsip ini ada berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ya, oke. Sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan? Tidak ada. Oke, saya lanjut lagi. Yang ketiga itu, ketiga prinsip pembelajaran dilaksanakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Jadi yang pertama itu adalah olah pikir. Olah pikir melatih akal dan kemampuan kognitif untuk memahami, menganalisis, dan memecahkan masalah. Ini olah pikir. Dia dilatih untuk memahami, menganalisis, dan memecahkan suatu masalah. Terus yang kedua, olah hati. Olah hati menumbuhkan kepekaan batin, budi pekerti, serta nilai moral dan spiritual. Terus olah rasa ada mengembangkan empati, keindahan, estetika, dan hubungan antar manusia.
Jadi, terus yang keempat olahraga. Ya, menjaga kesehatan fisik, kekuatan tubuh serta membentuk karakter lewat aktivitas jasmani. Nah, ini sangat mendukung sekali dalam prinsip pembelajaran yang didukung oleh olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga. Terus lanjut. Nah, pengalaman belajar. Nah, ini yang ketiga itu adalah pengalaman belajar. Ada 3 hal yang harus kita pahami di sini ketika dalam proses pembelajaran. Ada pengalaman yang harus kita terapkan dalam proses itu. Yang pertama itu adalah memahami. Ya, ada memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Pada tahap memahami, di sini kita bisa melihat tahap awal peserta didik untuk aktif mengkonstruksikan pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi berbagai sumber dan konsep. Ya, jadi di sini pada kegiatan memahami, ya, ini kita dikaitkan dengan pengetahuan dasar siswa itu sendiri, ya, tentang materi dari berbagai sumber. Ini pada pengalaman belajar memahami. Terus ada mengaplikasi. Pada kegiatan mengaplikasi, pengalaman belajar yang menunjukkan aktivitas peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan kehidupan secara kontekstual. Ya, ini bisa kita garis bawahi. Pada kegiatan mengaplikasi ini adanya aktivitas peserta didik. Salah satu contohnya itu dia kerja kelompok. Ya, dia kerja kelompok, dia saling bekerja sama, dia sudah mau mengaplikasikan. Ini bagi pada tahap mengaplikasi. Terus ada merefleksi, proses di mana peserta didik mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil dari tindakan atau praktik nyata yang telah dilakukan. Ya, oke. Sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan Bapak Ibu mengenai pengalaman belajar pembelajaran mendalam. Ada memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan. Bagaimana? Tidak ada? Aman. Oke, kita lanjut lagi, Bapak Ibu. Nah, ini yang keempat, kerangka pembelajaran mendalam. Ya, ada 4. Ada praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Ya, pemanfaatan digital. Oke. Kita bisa lihat yang nomor 1, praktik pedagogis. Ya, guru memilih strategi mengajar yang menekankan pengalaman nyata, berpikir kritis, dan kerjasama untuk mencapai tujuan belajar. Nah, di sini pada praktek pedagogisnya ini kita diharapkan menggunakan metode pembelajaran ya, metode pembelajaran yang sesuai. Ya, ada strategi mengajar yang sesuai dengan pengalaman nyata anak-anak sendiri. Oke, terus yang kedua ada kemitraan pembelajaran. Belajar dilakukan bersama guru, siswa, orang tua, dan
komunitas, bukan hanya dikendalikan oleh guru. Nah, pada bagian kemitraan ini kita dituntut bisa bekerja sama dengan guru mata pelajaran lain, ya, atau bisa bekerja sama dengan lingkungan di luar sekolah, ya, bisa bekerja sama dengan lingkungan di luar sekolah. Contoh, untuk pelajaran bahasa Indonesia itu bisa bekerja sama dengan misalnya perpustakaan daerah, ya, bisa anak-anak kita ajak ke sana membaca, ya, bisa seperti itu. Itu pada kemitraan pembelajaran. Atau dalam pelajaran bahasa Indonesia itu kita bermitra dengan guru IPS atau dengan guru seni budaya, ya, di situ. Atau dengan guru TIK untuk misalnya pada mata pelajaran membuat iklan. Ya, salah satu contohnya di sini pada bagian seni budaya itu bisa mendesain gambarnya. Ya, kalau bahasa Indonesia kan otomatis membuat iklan yang efektif. Terus nih, bagaimana pemanfaatan teknologinya, ya, sosial medianya, itu kita bermitra di situ. Misalnya bisa dengan guru, bisa dengan orang tua dan siswa itu sendiri. Terus yang ketiga, lingkungan pembelajaran. Ya, pada lingkungan pembelajaran ada ruang kelas, digital, dan budaya belajar dirancang fleksibel agar siswa bisa bereksplorasi, bekerja sama, dan belajar sesuai dengan gaya masing-masing. Ini pada lingkungan pembelajaran. Jadi banyak yang kita bisa manfaatkan pada lingkungan pembelajaran. Ya, terus ada pemanfaatan digital. Yang poin keempat itu adalah pemanfaatan digital. Teknologi digunakan untuk membuat belajar lebih interaktif, kolaboratif, dan bermakna dengan banyak sumber yang tersedia. Jadi ini ada pemanfaatan digital. Ya, ada pemanfaatan digital. Jadi anak-anak bisa menggunakan berbagai sumber, entah itu di YouTube atau menggunakan slide yang ada di Canva, ya, ada slide di Canva, atau dengan melihat video-video yang ada di Google atau di YouTube, seperti itu. Jadi kita kembali, jadi dalam pembelajaran mendalam itu yang harus kita ingat ada 8, 3, 3, 4, ya, 8, 3, 3, 4. Bagaimana? Masih diingat apa itu 8? Ya, 8 itu adalah dimensi profil lulusan. Nah, 8 dimensi profil lulusan. Terus yang ketiga, prinsip pembelajaran. Terus 3 lagi adalah pengalaman belajar. 4, kerangka pembelajaran mendalam. Ini yang harus kita ingat, Bapak Ibu. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Oke? Ada yang ingin dipertanyakan? Tidak ada nih? Oke. Kalau tidak ada, itu saja yang intinya. Tolong Bapak Ibu ingat yang 8, 3, 3, 4 ini, karena ini merupakan dasar kita, ya, dasar kita atau kunci utama kita dalam proses pembelajaran mendalam, karena ini saling terkait, ya, dan tidak bisa terpisahkan. Bagaimana? Ada yang dipertanyakan, Ibu? Bisa poin yang ke-8, Ibu. Oke, kita tolong 8 profil dimensi lulusan. Ya, Misalnya
kita buat modulnya kan ada 8 di sini. Berapa kira-kira yang itu nanti bisa dibantu? Silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini yang ingin saya pertanyakan, Tabe Ibu, di 8 dimensi profil lulusan, ketika kita ingin buat modulnya, kira-kira berapa poin yang minimal berapa poin yang harus kita kasih masukan, dan ketika kita ingin buat modulnya berapa poin? Ada ketetapan atau bagaimana? Iya, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Rizka. Jadi di sini bisa saya langsung jawab. Oke, terima kasih. Jadi di sini dalam dimensi profil lulusan, kalau kita membuat RPP itu biasanya dalam pertemuan pertama itu ada biasanya itu tidak semua masuk tercantum di situ Ibu, tergantung kegiatannya, ya, tergantung kegiatannya. Terus pertemuan yang keberapa, entah itu dalam satu RPP itu hanya ada keimanan, ada penalaran kritis dan kreativitas itu. Jadi tidak tentu semuanya harus ada dalam pertemuan itu. Harus ada 8 profil lulusan itu dalam satu pertemuan. Ya, jadi tergantung dari tujuan pembelajaran Kak itu seperti apa. Bagaimana, ada yang bisa ditambahkan? Oke. Jadi saya tambahkan, betul sekali yang dikatakan Bu Rahma bahwa untuk ke-8 profil lulusan ini tidak semua kita ambil dalam satu kali pertemuan. Jadi sebentar kami akan menampilkan contoh RPP yang sudah jadi. Jadi misalnya satu kali pertemuan, yang saya mau lihat di sini kolaborasinya, itu saja yang kita ambil. Yang saya mau lihat di sini misalnya penalaran kritisnya. Saya juga mau lihat bagaimana karakter keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi bisa jadi dalam satu kali pertemuan itu hanya 3, tergantung dari kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Apa yang ingin kita nilai dari 8 dimensi profil lulusan ini, seperti itu. Makasih. Terima kasih. Bagaimana, masih ada lagi yang ingin dipertanyakan atau masih ada yang belum, sedikit ada yang belum memahami? Silahkan Bapak Ibu. Gak ada ya, sudah paham semua ya? Ya, alhamdulillah kalau sudah paham. Oke, baik. Demikian tadi yang sempat saya sampaikan mengenai materi ini. Nanti lebih dan kurangnya akan dipermantap lagi oleh Bapak, oleh Ibu, entah itu Bu Jahara ataupun Ibu Rahmawanti. Oke, baik. Saya meminta maaf apabila dalam penyampaian slide tadi ada kata-kata yang tidak berkenan ataupun yang menjanggal di pikiran Bapak Ibu, mohon dimaafkan ya. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu di sore hari ini? Masih segar? Masih fokus? Oke. Untuk mengetahui sejauh mana fokus Bapak Ibu, silakan berdiri semua dulu. Saya akan memberikan ice breaking. Oke, jadi permainannya seperti ini. Kalian harus berpasangan. Karena Ibu Ella pasangannya pasangan. Oke. Jadi Bapak Ibu silakan berpasangan dengan Pak Yudas. Oke. Ada yang tidak ada pasangannya? Tidak berpasangan.
dulu di atas meja, Bapak Ibu. Ya. Satu saja. Dan pulpennya itu ditaruh di tengah meja, di tengah antara Bapak Ibu. Oke, jadi sepertinya kalau aku sudah tahu ya. Jadi instruksinya seperti ini. Ketika saya menginstruksikan clap, kalian harus bertepuk tangan. Clap. Jadi seperti ini, clap. Nah, clap. Kalau boom, meja yang ditepuk. Walaupun ada persaingan yang berada di depan kita. Baik, kita kembali ke materi. Jadi tadi Ibu Rahmawati sudah menyampaikan yang mana saja itu yang termasuk dimensi profil lulusan, kerangka pembelajaran, prinsip pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk ke asesmen pembelajaran mendalam. Bapak Ibu mungkin ada yang tahu apa itu asesmen? Apa itu asesmen? Ya, penilaiannya. Jadi asesmen itu adalah penilaian. Jadi definisinya, penilaian atau asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid. Jadi kita bisa simpulkan bahwa asesmen itu adalah untuk mengukur, tujuan dari asesmen itu adalah untuk mengukur sejauh mana kemampuan murid atau peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi itu biasanya kita gunakan setelah jadi prinsip asesmen itu ada 3. Yang pertama berkeadilan, yang kedua objektif, dan yang ketiga edukatif. Jadi yang pertama berkeadilan, pendidik melakukan penilaian yang tidak bias oleh latar belakang, identitas atau kebutuhan khusus peserta didik. Jadi yang dimaksud berkeadilan di sini yang pertama itu tidak diskriminatif. Jadi kita tidak membedakan murid berdasarkan dengan latar belakang sosialnya, agamanya, dan status sosialnya. Jadi semua itu kita di dalam kelas sama. Dan yang kedua memberikan kesempatan yang sama kepada peserta didik. Jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Semua memiliki kesempatan yang sama. Dan yang kedua adalah objektif, yaitu penilaian yang didasarkan pada informasi faktual atas pencapaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Jadi setelah objektif ada edukatif, penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi peserta didik dan orang tua untuk meningkatkan proses dari hasil belajar. Jadi setelah melakukan asesmen ada umpan balik yang kita berikan kepada siswa. Umpan baliknya itu bisa berupa
apresiasi terhadap hasil belajar murid tersebut. Dan setelah apresiasi kita juga bisa berikan motivasi untuk meningkatkan hasil belajar murid tersebut. Yang berikutnya. Nah, jenis asesmen. Ini pasti Bapak Ibu sudah tahu. Yang pertama yaitu asesmen formatif. Asesmen formatif itu kita pakai pada saat apa? Awal pembelajaran kah atau akhir pembelajaran? Awal ya. Jadi asesmen formatif yaitu asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi guru dan murid untuk memperbaiki proses belajar. Dan yang kedua, ya pretest. Kemudian asesmen sumatif yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi biasanya kita melakukan asesmen sumatif pada saat akhir bab ya. Bisa kita memberikan dengan penilaian ulangan harian untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Oke, berikutnya. Nah, dalam pembelajaran mendalam ada 3 jenis asesmen. Yang pertama yaitu asesmen as learning, dan yang kedua adalah for learning, dan yang ketiga adalah of learning. Asesmen as learning ini sebagai refleksi pembelajaran. Jadi asesmen as learning ini asesmen formatif. Contoh dari yang bisa kita pakai dari asesmen formatif tersebut adalah yang pertama self assessment atau menilai diri sendiri, dan yang kedua peer assessment, menilai teman sejawat. Itu bisa dikategorikan dalam as learning. Kemudian for learning, asesmen for learning yaitu pada saat proses pembelajaran. Contohnya yang bisa kita pakai, yang pertama itu peta konsep atau mind mapping. Itu termasuk proses dalam pembelajaran. Kemudian kita juga bisa gunakan metode tanya jawab, itu juga termasuk dalam proses pembelajaran juga, dan yang lainnya. Kemudian asesmen of learning yaitu asesmen untuk mengukur capaian pembelajaran, atau kita juga biasa sebut dengan sumatif. Yang mana saja Kak Bapak Ibu itu yang termasuk asesmen sumatif? Ada yang bisa memberikan contoh? Asesmen sumatif yang mana? Ya, penilaian akhir. Atau biasa kita kasih siswa ulangan harian, itu juga bisa termasuk dengan asesmen sumatif. Atau ulangan semester, itu juga termasuk dari asesmen sumatif. Jadi ada 3 ya, as learning, for learning, dan of learning. Asesmen as learning dan as learning itu pada saat awal pembelajaran, sedangkan for learning itu proses, digunakan pada saat proses pembelajaran. Dan yang terakhir, assessment of learning itu pada akhir pembelajaran atau sumatif. Sejauh ini ada pertanyaan Bapak Ibu tentang assessment? Jelas? Berikutnya, assessment pada pembelajaran mendalam itu assessment formatif dan sumatif diterapkan dengan penekanan pada assessment autentik dan holistik. Nah, yang dimaksud dengan autentik di sini yaitu penilaian yang merepresentasikan realitas kehidupan atau konteks sehari-hari, berfokus proses dan produk belajar dalam konteks yang nyata dan bermakna, bertujuan mengukur kompetensi nyata seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, berpikir kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Jadi autentik di sini penilaian berbasis kehidupan nyatanya ya, yaitu pengetahuan dan keterampilan siswa. Sedangkan holistik itu secara menyeluruh, bukan hanya pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga sikap dan yang lainnya. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, ada pertanyaan? Oke, baik.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya untuk mengikuti pengimbasan pembelajaran mendalam. Baik, kita sudah belajar tentang apa tadi materi pertama, ada yang ingat? Grow mindset dari PTT ke PTB. Jadi kita harus merubah pemikiran kita dari PTT Jadi betul. iya, dari pemikiran tetap menjadi pemikiran bertumpu. Jadi kita harus bisa menerapkan pembelajaran mendalam. Materi kedua, ada yang masih ingat? 8334. Jadi 8334, 8 itu apa? 8. Sebelumnya berapa? Sebelum pembelajaran mendalam ada berapa dimensi profil lulusan? Yang kemarin kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. 5 atau 6? 6. Jangan dikasih hilang Bapak Ibu. Jadi kemarin 6, sekarang menjadi 8. Nah, yang saya mau tanyakan, apa di sini yang bertambah? Mendalam. Maksud saya, apa di sini yang bertambah dari 6 menjadi 8? Kesehatan, betul. Komunikasi. Jadi perlunya kita sehat dan perlunya komunikasi, itu tambahannya. Baik, kita sudah menerima materi juga asesmen 833, 3 prinsip pembelajaran mendalam, 8 profil, 3 prinsip, 3 pengalaman belajar, dan 4 kerangka pembelajaran mendalam. Jadi 8334 ini akan kita implementasikan masuk ke dalam perencanaan pembelajaran. Nah, kita lihat di sini di dalam implementasi pelaksanaan dalam melakukan perencanaan pembelajaran, yang pertama itu identifikasi. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, saya lihat modul ajarnya sudah sangat luar biasa. Jadi di sini kami hanya mengimbaskan apa yang kami sudah dapatkan dan menguatkan apa yang sudah didapatkan Bapak Ibu. Jadi di sini di bagian identifikasi, seperti biasa pada saat kita membuat modul itu, yang pertama kita lakukan mengidentifikasi kesiapan peserta didik. Jadi di bagian identifikasi harus diidentifikasi dulu kesiapannya peserta didik. Itu dikaitkan dengan asesmen awal. Selanjutnya, memahami karakteristik materi pelajaran. Dan yang ketiga, menentukan dimensi profil lulusan. Seperti pertanyaan Ibu Risna tadi, apakah ke-8 dimensi profil lulusan ini harus dicantumkan semua? Bisa tidak? Bisa iya. Jika dalam proses pembelajaran itu menuntut kita untuk menilai ke-8 profil lulusan ini. Selanjutnya, setelah kita mengidentifikasi, kita masuk di desain. Jadi di desain itu, jadi ini adalah komponen perencanaannya. Kita menentukan capaiannya dulu. Selanjutnya, topik pembelajaran materinya. Dan yang ketiga, mengintegrasikan lintas disiplin ilmu yang relevan dengan topik. Bagaimana cara mengintegrasikan? Saya kasih contoh. Kemarin saya di pelatihan itu, saya mengambil aritmetika sosial jual beli. Itu bisa diintegrasikan dengan IPS tentang keadaan ekonomi. Misalkan kecepatan, itu bisa diintegrasikan dengan IPA, fisika. Seperti itu. Kemudian menentukan tujuan. Nah,
Kita sudah sering melakukan setelah CP itu kita menentukan tujuan, menentukan kerangka pembelajaran, praktek pedagogis, kemitraan, lingkungan pembelajaran dan pemanfaatan digital. Itu. Jadi sebentar kita akan membuat perencanaannya. Poin ketiga itu pengalaman belajar, di mana kita ketahui bersama di pengalaman belajar itu ada 3 prinsip yang harus kita tampilkan di situ. Jadi memahami, mengaplikasi, merefleksi. Di mana di memahami kita bisa menampilkan prinsip bermakna, berkesadaran dan menggembirakan. Di mengaplikasi juga seperti itu. Sama juga di merefleksi. Selanjutnya asesmen. Jadi asesmen sudah dijelaskan tadi, ada awal, ada proses dan ada akhir. Jadi asesmen awal dan asesmen pada proses itu namanya formatif. Sedangkan akhir itu adalah sumatif. Kita lanjut. Nah, ini. Jadi kemarin Pasil menyarankan kita menampilkan misalnya bisa semua, bisa seperti ini. Kemudian kita checklist di dalam proses pembelajaran yang mau kita lakukan, misalnya ini saja atau ini saja atau ini saja, 3 saja, itu bisa di checklist. Jadi kita bisa menampilkan semua baru kita checklist. Bisa juga 3 saja, kalau memang 3 yang kita mau, nggak usah tampilkan semua. Kemudian capaian pembelajarannya, lintas disiplinnya, tujuan pembelajarannya, kemudian desain. Ini sudah dijelaskan tadi ya, kita lanjut. Baru kita masuk di perencanaan. Ini pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi dan berefleksi. Sebentar kita akan lihat yang mana itu dalam proses pembelajaran yang termasuk memahami, yang mana itu yang termasuk mengaplikasi dan merefleksi. Selanjutnya asesmennya seperti apa? Mungkin seperti itu, Ibu. Kita lanjut di perencanaan. Oh, ini modul, bukan ini Bu, yang 1. Jadi ini modul saya di KKA. KKA lain tuh di situ ya, karena dia materi KKA. Nah, ini adalah hasil dari pelatihan kami kemarin. Kebetulan kelompok saya matematika. Identifikasi sesuai dengan yang ditampilkan tadi, kesiapan murid. Di sini saya tidak cantumkan CP-nya ya, kekurangannya itu CP-nya. Tadi CP-nya di mana Bapak Ibu? Di desain pembelajaran atau di mana? CP-nya? Desain ya. Jadi terkait dengan identifikasi ada 3 tadi, kesiapan murid, ini bisa diberikan dengan asesmen awal atau melalui kuisis. Bisa juga melalui tanya jawab. Jadi itu sudah masuk asesmen awal. Kemudian karakteristik materi, ini aritmetika sosial, jual beli, cerdas berbelanja dan investasi sejak dini. Ini bersinggungan dengan mapel IPS. Selanjutnya, di sini saya mencantumkan dimensi profil lulusan hanya 5 dari 8. Kemudian kita masuk di desain. Ini saya tidak tahu kenapa poinnya berubah. Poin 2 sebenarnya desain atau B. Ada tujuan. Ini pasti Bapak Ibu sudah tahu. Praktek pedagogis. Jadi praktek pedagogis itu bagaimana pembelajaran itu dilakukan, metode apa, strategi apa yang ingin kita gunakan di situ. Kemitraan. Jadi saya bermitra dengan ibu kantin karena jual beli. Kemudian lingkungan pembelajaran itu di kelas, di kantin atau menyimak video di kelas. Pemanfaatan digital yaitu YouTube dan kalkulator. Ke bawah Ibu. Bisa juga Canva. Nah, kita masuk di deskripsi kegiatan atau pengalaman belajar. Jadi perlu kita memahami di sini bahwa di pengalaman belajar harus ada 3 di situ.
memahami, mengaplikasi, dan merefleksikan. Di mana di memahami itu harus nampak 3 prinsip pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, apalagi bermakna, dan menggembirakan. Nah, ini di sini ini adalah contoh dari tes awal. Pernahkah kamu berbelanja? Nah, itu termasuk tes awal. Jadi ini adakah di antara kalian bisa menceritakan kegiatanmu saat berbelanja? Lanjut. Ini harus dicantumkan asesmen. Kalau kita menggunakan asesmen awal, harus nampak di perencanaan pembelajaran. Ini ada 2 saya cantumkan di sini soal. Kemudian harus ada tindak lanjut. Apakah asesmen awal itu sudah 60% atau sekian di bawah 60%? Seperti itu. Lanjut. Mengaplikasi. Nah, di sini mengaplikasi karena bermain peran, siswa bermain peran. Di sini ada yang berperan sebagai penjual dan ada yang berperan sebagai pembeli. Jadi inti dari pembelajaran mendalam itu bagaimana anak dibawa ke dunia kesehariannya, di dunia nyata, persoalan yang dihadapi di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah itu kita masuk merefleksi ini. Nah, yang jelas ini sebenarnya hampir sama dengan modul ajar, hanya saja di sini kita pisah ya, yang mana merefleksi, dan kemarin di modul ajar juga ada merefleksi. Di sini merefleksi, saya yakin Bapak Ibu guru sudah tahu bagaimana cara merefleksi dalam proses pembelajaran setelah kita mau menutup. Selanjutnya asesmen sudah dibahas tadi. Jadi asesmen itu dicantumkan. Ini adalah asesmen awal. Asesmen awal. Jadi lanjut ke bawah Ibu. Asesmen penilaian formatif. Jadi di sini harus ada instrumen penilaian. Jadi ada formatif, ada sumatif, ada lampirannya ke bawah Ibu. Ya. Di sini ada lampiran 1, ada LKPD. Ini adalah LKPD-nya, kemudian ke bawah ini lampiran kedua, instrumen penilaian sikap. Ini yang paling biasa membedakan dari modul ajar atau RPP yang kita buat kemarin-kemarin. Jadi ini adalah misalnya di sini disiplin, tanggung jawabnya atau kejujurannya, atau kita mau masukkan profil pelajar Pancasila misalnya di dalam sini, profil lulusan. Bisa di sini juga. Jadi ini poinnya 1 sampai 4. Tanggung jawabnya, jujurnya ke bawah. Ini adalah penilaian sikap. Jadi ini yang paling menonjol di pembelajaran mendalam. Instrumen penilaian pengetahuan. Jadi di sini penilaian pengetahuannya itu seperti biasa yang kita lakukan. Setelah selesai pembelajaran kita kasih soal. Selanjutnya untuk penilaian ada 3 ya. Ini keterampilan. Jadi pada saat dia sudah mengerjakan LKPD itu mempresentasikan. Di sini kita nilai pada saat mulai dia berdiskusi dengan teman kelompoknya, keaktifan, kemudian kemampuan menganalisis, komunikasi pada saat presentasi. Nah, jadi untuk mendapatkan nilai skor perolehan skor maksimal dikali 100. Seperti itu kurang lebih perencanaan pembelajaran yang kami dapatkan di pelatihan kemarin. Mungkin Bapak Ibu ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Mungkin ada poin yang kurang jelas, silakan Bapak Ibu tanyakan. Di bagian mana? Apakah asesmen, pengalaman belajar, ataukah identifikasi? Atau sudah jelas?
di asesmen. Yang mana Bapak? Silakan. Yang di apa di RPP-nya itu? Di atas. Perencanaan. Yang di atas kan. Iya. Yang di proses mungkin. Yang asesmen ada tadi yang awal, pertengahan dan akhir. Kalau saya lihat di sini kan di apa di modulnya kan di situ langsung dicantumkan soalnya kan. Terus yang di pertengahan dengan yang akhir itu dipisah ke lampiran. Apakah formatnya memang harus begitu atau bisa tidak dilampirkan langsung bisa ditampilkan di modul? Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya apakah memang harus dilampirkan asesmennya di situ? Jadi kemarin itu kita memang disuruh untuk menampilkan kenapa supaya kita pada saat asesmen tidak bingung lagi mencari asesmen apa yang mau saya berikan. Mungkin seperti itu Pak. Untuk asesmen awalnya. Jadi sebenarnya asesmen awal ini bisa berupa soal seperti kuisis, bisa berupa tanya jawab. Jadi karena kegiatan jual beli, kita bisa menanyakan kepada siswa, apakah kalian pernah berbelanja? Nah, pada saat kita bertanya kepada siswa, biasanya itu meluas. Pernah Bu, saya berbelanja misalnya uang besar. Saya berbelanja banyak misalnya. Saya berbelanja satu bungkus harganya sekian, kalau beli satu sekian. Biasanya seperti itu. Itu juga masuk asesmen awal. Jadi kalau kita tidak mencantumkan di perencanaan pembelajaran, bagaimana nanti pada saat kita di kelas? Supaya kita tidak bingung, langsung kita melihat, oh ini asesmen awal yang saya mau lakukan. Seperti itu. Kemudian ini kan asesmen awal. Di dalam kalau RPPC yang saya buat, perencanaan pembelajaran yang saya buat ini, pada proses, jadi ini awal, asesmen awal. Kemudian pada proses itu ada LKPD. Ada LKPD, itu pun ada instrumen penilaiannya, ada rubriknya. Dan untuk asesmen sumatif itu juga saya tampilkan di bawah. Ke bawah Ibu, di rubrik penilaian. Jadi kenapa dicantumkan supaya kita tidak bingung pada saat masuk di ruangan kelas. Kita langsung saja memberikan ini. Ini kan sikap. Ini sikap ke bawah yang ini pengetahuan yang biasa kita berikan pada saat akhir pembelajaran. Jadi di sini ada 2 soal, kemudian skor 1 soal itu 50, sehingga 2 nomor itu 100. Selanjutnya yang di bawah itu adalah instrumen penilaian keterampilan pada saat anak-anak proses pembelajaran. Ini adalah pada saat proses berdiskusi dan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Itu. Bagaimana Pak? Ada lagi yang kurang jelas? Atau ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Atau sudah jelas? Kalau begitu silakan kita buat perencanaan pembelajaran 1 tujuan saja. 1 tujuan. Mungkin ada yang sudah selesai. Jadi harus ada ikuti komponen-komponennya. Jadi ini sudah jadi. Ya luar biasa ini sudah. Ya. Bagus formatnya. Di sini itu ke atas dulu. Jadi di sini itu
di atas coba bisa dikit di desain praktek pedagogisnya. Jadi di sini biasanya praktek pedagogis itu dicantumkan misalnya PBCL, apakah ada kan siklusnya itu. Jadi ada memang siklus bisa ditampilkan RPP saya yang satu. Jadi ada 2 RPP saya. Hanya saja ini belum mendalam, terlalu mendalam. Di sini yang saya lakukan ini ke bawah dulu. Praktek pedagogisnya, Bu. Nah, ini adalah sintaks dari PJBL. Ini PBL ya, PBL sorry. Ini adalah sintaks siklusnya, siklus pembelajarannya adalah PBL. Kemudian ini karena ini adalah coding sehingga amplak coding. Jadi amplak coding itu adalah tanpa digital. Kita ke bawah bagaimana siklusnya. Jadi jangan dibilang bagus itu formatnya karena kita menyesuaikan dengan model pembelajaran yang kita lakukan. Nah, di sini ke bawah lagi Bu, ini sampai di situ dulu. Di PBL itu yang pertama itu orientasi, persepsi, motivasi, penyampaian tujuan. Ke bawah. Jadi tidak semua materi bisa model seperti itu. Nah, ini sintaksnya. Sintaksnya ini orientasi dulu. Kemudian mengorganisasikan, membimbing. Ini bukan sesuatu yang artinya ini adalah sintaks dari PBL seperti itu, dari model pembelajaran. Kalau yang tadi itu bukan PBL. Jadi ini modul yang saya buat di KKA. Ke bawah Ibu, membimbing. Nah, ini menganalisis dan mengevaluasi, merefleksi penguatan tindak lanjut, asesmen. Ini ada sikapnya. Makanya saya katakan tadi bahwa di sikap itu kita bisa melihat dimensi profil lulusan. Misalnya kolaborasinya yang kita mau lihat. Kemudian pengetahuannya, keterampilannya jadi 3 yang harus kita nilai. Evaluasi dan tindak lanjut. Nah, ini kalau coding seperti ini, kita bermain gambar. Kalau itu amplak. Nah, seperti itu. Jadi silahkan bisa mengambil model ini sepanjang materi itu bisa memakai model seperti itu. Coba kembali ke RPP yang tadi. Nah, kalau ini dia berdiskusi, memahami, ada deskripsi kegiatan, kita bisa bentuk umum juga seperti ini. Bisa juga yang seperti tadi, misalnya profilnya ditampilkan semua, tinggal di checklist yang mana kita mau ambil di situ. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan. Sambil kita menyusun modul. Jadi pada saat menyusun modul atau perencanaan pembelajaran ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Jangan lupa capaian pembelajaran Kak dengan memakai CP baru yang 2025. Karena CP sudah 3 kali berubah, meskipun hanya sedikit perubahan. Bagaimana paham tentang sampai di sini sudah paham bagaimana membuat perencanaan pembelajaran? Paham lagi? Insyaallah. Jadi nanti saya kirim ini modulnya di grup, bisa dipakai formatnya. Baik, selanjutnya sebelum kita masuk di inquiry kolaboratif, jadi sebenarnya banyak sekali modul, ada 7, cuma kami ringkas saja.
Sebelum kita masuk di inquiry kolaboratif, kita ice breaking dulu karena sudah mengantuk. Habis makan itu pasti mengantuk. Jadi berdiri semua Bapak Ibu dulu, kita ice breaking, baru kita lanjut di inquiry kolaboratif. Jadi ice breakingnya seperti ini. Saya tahu, saya sadar dan melakukan. Saya sadar, saya tahu dan melakukan. Baru tepuk tangan. Artinya apa? Kita sadar, kita tahu bahwa pembelajaran mendalam seperti ini, maka harus kita siap untuk melakukannya. Mungkin seperti itu. Jadi 1, 2, 3. Bahwa kita sudah tahu, maka kita lakukan, kita implementasikan. Jadi aku tahu bagaimana cara menyusun perencanaan pembelajaran mendalam. Aku tahu, aku sadar, maka aku sadar bahwa penting untuk saya mengimplementasikannya. Mungkin seperti itu. Nah, kita lanjut di materi terakhir. Inquiry kolaboratif. Jadi saya lihat RPP-nya sudah sangat luar biasa karena formatnya lengkap. Jadi di sini itu terkait dengan KKA yang saya pernah pelajari, kita itu tidak perlu lagi mengetik. Banyak aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat perencanaan pembelajaran, apalagi asesmen. Kita ketik langsung muncul apa yang kita inginkan. Nah, kita masuk di inquiry kolaboratif. Materi ini menurut saya penting karena ini adalah kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua. Jadi kolaborasi di sini dilihat dari kata-katanya inquiry kolaboratif, yaitu pendekatan berbasis tim yang memungkinkan kita untuk bekerja sama. Nah, ini panjang sekali. Nah, jadi mungkin Bu Ros bisa membacakan pengertian dari inquiry kolaboratif. Pendekatan berbasis tim
yang memungkinkan guru untuk bekerja bersama dalam mengidentifikasikan tantangan di kelas, merancang strategi pembelajaran dan secara berkelanjutan merefleksikan serta menyempurnakan praktik pengajaran. Pendekatan ini bersifat reflektif dan berbasis data, berfokus pada proses kolaboratif yang tidak hanya bertujuan meningkatkan hasil belajar, tetapi juga mengembangkan profesionalisme guru melalui analisis data dan perbaikan strategi pembelajaran secara bersama-sama. Jadi maksudnya begini, terkadang pada saat kita mengajar, misalnya pada saat saya mengajar, semua yang saya lakukan, saya merasa bahwa apa yang sudah saya ajarkan, proses yang sudah saya lakukan itu sudah sangat benar, itu menurut versi kita. Sehingga muncullah kenapa kita harus berkolaborasi. Artinya di sini kita perlu meminta saran dari teman. Kira-kira proses pembelajaran yang sudah saya lakukan, di mana letak kekurangannya? Itu maksudnya dari inquiry kolaboratif. Kemudian setelah kita tahu apa kekurangan dari pembelajaran yang kita sudah lakukan, tentunya teman atau rekan sejawat menilai, mengobservasi. Itu kita bisa pecahkan bersama. Ke bawah Ibu. Jadi kita singkat saja. Di sini ada prinsipnya, nilai-nilainya, siklusnya. Kita masuk di siklus, ke bawah Ibu. Langsung di identifikasi juga di sini. Di mana di identifikasi ini kita mengidentifikasi masalah yang kita hadapi. Lanjut. Kemudian kita merancang bersama-sama apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Kita lanjut. Kemudian pelaksanaan. Di sini pelaksanaan itu pelaksanaan rencana secara kolaboratif, kemudian monitoring dan pengumpulan data. Masih ada di bawahnya Ibu? Ini adalah refleksi di sini. Mengukur indikator keberhasilan dan merefleksi. Itu. Apa tujuannya ini? Masuk di LK-nya. Jadi kemarin kami di pelatihan itu setiap modul ada beberapa LK. Ini LK saya di kelompok 3. Bagaimana cara mengidentifikasi dan bagaimana kita berkolaborasi untuk memecahkan suatu masalah. Nah, misalnya saya mengambil di sini. Ini adalah masalah umum yang dihadapi semua sekolah dan hampir semua guru, yaitu kurangnya minat dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, itu adalah masalah yang sama-sama kita hadapi. Bagaimana peran kita sebagai guru? Kita harus mengajak guru lain. Karena kalau kita sendiri, misalnya saya mengajar di sini tidak ada yang mengamati, mungkin kita tidak tahu penyebabnya apa. Kemudian ini penyebabnya kurang minat dan kurang aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian mengkomunikasikan kepada orang tua siswa tentang keadaan anaknya di sekolah. Jadi perlunya kolaborasi dengan orang tua. Kemudian penyebab siswa kurang berminat itu outputnya kurang berminat dan kurang aktif dalam proses karena siswa mengantuk. Biasanya seperti itu. Lapar dan kurang berminat dengan materi pembelajaran itu. Guru belum menerapkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Berdasarkan informasi orang tua siswa, ternyata anak itu lambat tidur. Ini yang saya ambil ya. Lanjut. Nah, ini adalah desainnya. Kemudian di sini kerja guru kolaboratifnya. Guru bersama mulai bekerja sama menyusun strategi pembelajaran yang bisa mengaktifkan dan menyenangkan bagi siswa. Ini sebenarnya tantangan karena semakin hari siswa kita itu semakin luar biasa. Guru menyusun pembelajaran mendalam yang membuat siswa senang dan aktif, komunikasi dengan orang tua siswa. Itu adalah deskripsi kegiatan. Peran guru di sini kita membuat RPP pembelajaran mendalam.
orang tua membantu mengingatkan anaknya di rumah. Jadi kita berusaha untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan. Orang tua juga memperdidir anaknya. Seperti itu outputnya, membuat RPP dan mengingatkan anaknya untuk cepat tidur. Jadi inti kolaboratifnya, guru mengajar sesuai dengan perencanaan. Guru memfasilitasi siswa dalam proses pembelajaran melalui pembelajaran mendalam. Semoga siswa aktif. Seperti itu, semoga siswa aktif. Artinya itu outputnya. Tetapi ini adalah tantangan buat mereka semua. Masih ada ibu di bawahnya? Sedikit lagi. Nah ini, siswa tetap hadir, tetap dalam proses pembelajaran, tetapi siswa tidak aktif dan tidak berminat dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, ini desainnya tadi, lanjut sama tadi langkah perbaikannya. Membimbing guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran, menyusun dan melaksanakan, kemudian mengadakan sesi refleksi, kerjasama dengan orang tua siswa, indikator ketercapaian. Semua guru mempunyai pengetahuan cukup tentang pembelajaran mendalam. Mungkin semua sudah cukup pengetahuan tentang pembelajaran mendalam, mampu menyusun dan mampu orang tua mampu mengontrol anaknya di rumah. Jadi seperti itu. Kesimpulan ada di bawah. Nah ini. Jadi ini pengukuran keberhasilan. Pembelajaran mendalam dapat meningkatkan minat dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Sepanjang kita bisa mendesain, semoga saja anak-anak kita bisa aktif dan berminat dalam proses pembelajaran. Sudah selesai? Sampai di sini ada yang kurang jelas? Silakan Bapak Ibu bertanya kalau ada yang kurang jelas. Artinya di sini kita berkolaborasi. Misalnya kita keluar dari kelas, di kelas itu, kalau kita masuk mengajar, dia bercerita. Kira-kira metode apa yang akan kita lakukan sehingga anak-anak itu tidak bercerita? Artinya ribut, mungkin seperti itu. Maksudnya di sini, tetapi bukan kita sendiri yang memecahkan, tetapi kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Karena terkadang kita itu sudah mengatakan bahwa bagus sekali ini saya cara mengajar, tetapi pada saat orang lain kita suruh menilai diri kita, ternyata masih banyak kekurangannya. Itulah perlunya inquiry kolaboratif seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas Bapak Ibu? Sudah jelas? Sudah. Mungkin demikianlah materi yang saya bawakan. Semoga ada manfaatnya dan kita bisa mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran kita depannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atau salah kata. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.